Indonesia. Kali ini dengan narasi kita dalam topik pengamalan Pancasila dan jalan pikiran Bung Karno. Dan hari ini saya bersama dengan Bapak Eko selaku Kepala Pengembangan dan Pembinaan Ajaran Bung Karno, dan saya akan mewawancarai atau berbincang-bincang untuk membahas situasi kebangsaan hari ini sesuai dengan topik yang sudah disampaikan. Untuk itu saya ingin sampaikan kira-kira dalam situasi bangsa kita saat ini, Pancasila yang kemudian dimaknai sebagai falsafah bangsa, apakah sudah sesuai dengan jalan pikiran Bung Karno? Baik, selamat siang Mas Iki ya. Jadi terima kasih saya ada kesempatan untuk menjelaskan tema hari ini. Di pertama saya ingin sampaikan lebih dahulu tadi soal Pancasila ya. Apakah sudah sesuai atau belum dengan pikiran Bung Karno? Saya ingin sedikit flashback. Kalau kita bicara Pancasila, itu harus bicara dari awalnya dulu. Sebagai apa sebetulnya persoalan Pancasila ini? Legal standingnya sebagai apa? Ya, kita pahami dan kita pelajari bahwa lahirnya Pancasila itu tidak lepas dari konteks persiapan kemerdekaan Indonesia. Juni mereka bersidang di gedung PKI, para pendiri bangsa kita yang hebat-hebat itu merumuskan kira-kira Indonesia Barat itu dasarnya apa? Ya, apakah memakai dasar seperti negara-negara lain atau punya dasar sendiri? Mereka bermusyawarah di gedung PKI. Kemudian muncullah tiga tokoh yang pada waktu itu menyampaikan gagasannya. Ada Prof. Muhammad Yamin, ada Prof. Supomo, ada Bung Karno, ya. Itu dia tanggal 29 Mei, 31 Mei sampai 1 Juni. Nah, pada waktu Prof. Supomo dan Prof. Yamin menyampaikan gagasannya, itu tidak dinamai apapun. 5 juga semuanya. Nah, dia Bung Karno 1 Juni, beliau bicara soal gagasan beliau bahwa kalau Indonesia merdeka nanti ini itu landasannya apa, ya. Beliau menyampaikanlah 5 butir pemikiran, ya, 1 Juni itu. Yang pertama adalah pemikiran di bidang kebangsaan, nasionalisme. Yang kedua adalah internasionalisme, pre-kemanusiaan. Yang ketiga, kesatuan. Yang keempat, kesejahteraan, musyawarah mufakat. Yes. Yang kelima, ketuhanan. Nah, 5 formula ini oleh beliau ditawarkan di persidangan. Saya namakan ini namanya Pancasila. Jadi yang pertama kali mendeklar nama Pancasila itu adalah Bung Karno, ya, namanya Pancasila. Beliau bilang kalau tuan-tuan tidak sepakat dengan 5 sila itu, kita rasanya jadi 3. Muncullah Trisila, nasionalisme yang berperi kemanusiaan, sosial demokrasi yang berkeadilan dan ketuhanan. Kalau juga masih nggak bisa menerima 3, 1 jadi Ekasila, gotong royong. Nah, ini mesti kita maknanya apa ini? Kok ada Pancasila, ada Ekasila, ada Trisila? Iya, satu rangkaian prosesi, gitu loh. Artinya bahwa Pancasila yang Bung Karno deklarasi ini itu muaranya dari gotong royong. Itu udah katakan sebagai Weltanschauung, pandangan hidup bangsa Indonesia, ya, sebagai filosofi Grundslag, landasan falsafah bangsa Indonesia, ya. Itu butir pertama dari pikiran Bung Karno Pancasila. Nah, tetapi dia juga mengatakan, saya tidak menciptakan Pancasila, saya menggali Pancasila dari bumi Indonesia. Menggali berarti sudah ada di perut bumi Indonesia. Terus apa yang digali oleh Bung Karno? Ini tadi Weltanschauung, gotong royong itu sebagai way of life di bangsa Indonesia. Itu di Jawa Tengah, Jawa Timur namanya gotong royong. Di Jawa Barat namanya itu saling asah, saling asih, saling asuh. Itu Weltanschauung, way of life. Ya, di Bali namanya adalah Balai Banjar.
itu Weltanschauung, ya kan? Di Sumatera Barat namanya Tiga Tungku Sajarana, itu Weltanschauung masyarakat Sumatera Barat. Di suku Batak itu namanya Dalihanatoru, itu Weltanschauung. Di Ambon Pelagandong, betul ya? Itu adalah Weltanschauung, way of life masyarakat Ambon. Nah, ada kesamaan dong di semua suku bangsa di Nusantara ini punya way of life yang sama. Nah, way of life yang sama ini minimal mengandung 5 dimensi. Pertama ada dimensi spiritual, dimensi keilahian. Kedua dimensi persatuan. 3 dimensi kemanusiaan. 4 dimensi musyawarah mufakat. 5 dimensi keadilan. Inilah yang Bung Karno dari bumi Indonesia. Itu Weltanschauung, itu way of life, gitu loh Mas. Ya. Jadi itu dulu kita pahami. Jadi positioning Pancasila itu dalam pikiran Bung Karno sebagai Weltanschauung, sebagai way of life, sebagai filosofi sebuah bangsa Indonesia. Itu dulu, ya. Itu kita dulu ya. Jadi itu dulu kita berarti positioning Pancasila itu harus dulu. Dia sebagai way of life bangsa Indonesia, sebagai values, sebagai filosofi dan sebagai Weltanschauung. Nah, pertanyaan tadi, apakah sekarang Pancasila sudah sesuai dengan yang Bung Karno inginkan? Itu justru problem yang kita hadapi hari ini, ya kan? Pancasila yang Bung Karno dan para pendiri bangsa itu inginkan itu kan kemudian diproses ya oleh BBPKI. Terima nggak nih konsep Bung Karno? Ya. Kemudian muncullah perumusan baru dari hasil rundingan para pendiri bangsa. 22 Juni muncul yang namanya Piagam Jakarta, ya. 5 sila, tapi secara bersama kepada masa dengan kewajiban menjalankan secara bagi pemeluk-pemeluknya. Oke. Itu 22 Juni proses. 1 Juni, 2 Juni. Nah, ternyata dari 5 konsensus yang dibuat di 22 Juni itu, ya, dengan pilar pertama tadi itu, sila keduanya perikemanusiaan, persatuan, kemudian musyawarah mufakat dan keadilan sosial, itu ternyata tidak bisa diterima oleh semua golongan, karena kita ini multi etnik, multi agama, multi bahasa. Akhirnya dibentuk Tim 9, ya, Bung Karno juga yang mimpin, gitu. 4 dari kaum kebangsaan, intelektual kebangsaan, 4 dari intelektual Islam, 1 dari intelektual Katolik. Oke? Ada 9 yang menggodok rumusan tadi itu. Disepakati bahwa oke, kita setuju 5 sila itu, tapi minus 7 kata, ya, minus kalimat dengan menjalankan jasa bagi pemeluk-pemeluknya. Anda bisa bayangin, ya, kompromi itu mereka bisa hasilkan dalam kondisi tidak ada konflik. Ya, kalau mau golongan Islam pasti menang, gitu. Mayoritas bangsa Indonesia itu Islam, mayoritas. Tapi kenapa kok 4 putusan itu bisa menerima kompromi dihilangkannya 7 kata Piagam Jakarta itu? Karena mereka sebagai pemimpin Islam di Indonesia tidak sekedar memperjuangkan ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah wataniyah, keutuhan bangsa, ya. Jadi itu lebih mereka dahulukan dibanding kepentingan kelompoknya. Demikian pula kaum kebangsaan, ya kan? Mereka bisa menerima usulan dari katakanlah dari kelompok Katolik dan Muslim untuk jangan pakai Piagam Jakarta. Oke. Bisa dibayangkan nggak bagaimana hebatnya mereka itu? Tidak memaksakan kehendak, ya kan? Yang Islam lebih pada ukhuwah wataniyahnya dimunculkan, ya kan? Karena bagi mereka cinta pada tanah air itu sebagian dari iman. Hubul waton ila iman. Kan itu ya. Jadi kita clear ya. Jadi kita sepakat bahwa Pancasila yang kemudian diikuti oleh seluruh bangsa itu hasil rumusan panitia 9. Ya. Jangan ada lagi yang utak-utik. Jangan ada lagi yang pengen
menghidupkan lagi yang 1 Juni. Duh, Bung Karno aja nggak pernah protes kok. Bung Karno ini menerima kok. Ya kan? Jangan ada lagi yang ingin menghidupkan 22 Juni. Tidak usah, karena itu sudah bagian dari proses terjadinya satu filosofi Dronslah, satu Weltanschauung yang kita sepakati bersama. Gitu ya. Nah, itu kita harus ke belakang seperti itu ya. Ini untuk apa? Untuk memberikan satu pemahaman ke depan bahwa tidak boleh ada satu golongan pun di Republik ini yang mengklaim dirinya paling Pancasilais. No, tidak ada. Jangan negara rakyat Indonesia soal Pancasila. Jangan pernah kita sebagai intelektual apapun profesinya mengajari bangsa ini soal Pancasila. Mereka jauh lebih pandai dari kita, ya kan? Karena sudah ada, ini menjadi way of life nenek moyang kita. Gitu. Itu makanya Bung Karno menggali dari bumi Indonesia, ya, ditawarkan kepada para peserta sidang di PKI. Clear sudah. Ya, nah, ini positioning dan legal standing Pancasila. Berikutnya pertanyaannya, setelah Pancasilanya disepakati, kan harus dikonkretkan. Pakai cara apa untuk mengkonkretkan nilai-nilai yang 5 ajas itu, ya kan? Nah, dimunculkanlah, dibuatlah yang namanya Undang-Undang Dasar 45 1 hari setelah proklamasi, ya kan? Jadi setelah Pancasila disepakati, prinsip-prinsip dasar inilah kemudian yang menjadi landasan negara Republik Indonesia. Gitu. Tujuan bernegara yang Pancasila itu ada di pembukaan Undang-Undang 45 yang hasil proklamasi ya. Yang maksudnya yang original konten ya. Yang pertama setelah 1 hari proklamasi. Tujuan bernegara itu 1, ya kan, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tujuan bernegara. Cara mencapainya lewat pasal-pasal UUD 45 itu. Jadi Undang-Undang 45 itu merupakan penjabaran dari nilai Pancasila. Ya, artinya Undang-Undang 45 itu ideologinya Pancasila. Bedakan ya, Pancasila sebagai sumber nilai filosofi Dronslah tadi Weltanschauung, ya, operasionalnya itu di UUD 45 dengan pasal yang 37 itu ya. Tujuannya ada di pembukaan, ya, nilai Pancasila yang di pembukaan. Pasal-pasal itulah yang mengatur tujuan bernegara itu. Itulah ideologinya Pancasila. Pertanyaannya sekarang, apakah setelah 75 tahun merdeka Indonesia ini itu sudah dijalankan atau belum? Itu, atau jangan-jangan malah menyimpang dari tujuan semula. Jadi saya kasih dulu ya, saya kasih dulu positioning Pancasila kaitan dengan UUD 45. Lanjut. Pak, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa kita melihat situasi dan kondisi bangsa kita ini kan mengalami begitu banyak gejolak dari segi ekonomi, politik, kemudian budaya dan sebagainya. Nah, kalau kita mau bicara konteks Pancasila ini kan semua seperti yang dijelaskan tadi oleh Bapak, bahwa semua sudah mewakili budaya, mewakili prinsip society, masyarakat sosial dari Nusantara ini. Itu semua dialami oleh masyarakat kita. Tapi lagi-lagi yang menjadi problem bangsa kita hari ini kan sering mengalami konflik dari segi politik identitas, kemudian pemikiran ini yang membuat sehingga ada semacam gap sosial di lingkungan masyarakat. Apa ini mungkin agak sedikit bergeser dengan apa yang dimaksud oleh Bapak tadi mengenai pemilihan Bung yang merupakan perekat utama dari simbol-simbol daerah-daerah tertentu. Itu sebetulnya justru bagian dari bagian dari sikap gagal paham bagi dari kita semua memaknai kaitan antara Pancasila dengan UUD 45 gitu loh, seolah-olah ini bagian yang tidak ada kaitan ya, sehingga seenaknya saja kita kemudian membongkar-bongkar gitu loh sesuai dengan selera kita, seolah itu
Udah 45 itu udah out of date, tinggal zaman gitu kan. Kita ini udah masuk ke situasi revolusi 4.0 ya, 4.0 kan, generasi keempat gitu loh, dengan teknologi artificial intelligence gitu kan, big data teknologi, robotik, dan so on. Seolah-olah tuh nilai Pancasila, nilai konstitusi yang dengan 37 pasal itu udah ketinggalan zaman. Itu gak terlalu paham. Kenapa? Karena berarti kita tidak memahami dan menjiwai kenapa harus ada way of life yang Pancasila, kemudian harus lewat UUD 45 sebagai implementasinya. Ini sudah kesatuan. Bung Karno itu pernah mengatakan bahwa antara proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan pembukaan UUD 45 itu dua tetapi satu kesatuan. Loro-lorone tunggal itu Bung Karno. Artinya apa? Tidak bisa dipisahkan antara proklamasi bangsa kita ini dengan konstitusi kita yang dijiwai oleh Pancasila tadi. Nah, problemnya mulai terjadi dispute di masyarakat. Tadi yang Mas bilang itu mulai timbul gesekan kiri, gesekan kanan gitu kan, timbul kecurigaan, timbul distrust gitu. Itu sejak ideologinya Pancasila, yaitu Undang-Undang dirubah, diamandemen 4 kali dengan alasan reformasi 99 sampai 2002. Itu bukan amandemen Mas, itu dibongkar. UUD 45 itu jelas memuat cita-cita dari nilai Pancasila, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu di UUD 45 di pasal 33. Artinya apa? Kita harus menuju pada tujuan keadilan sosial. Oke? Yang terjadi hari ini bukan kan? Yang kita lakukan adalah sistem ekonomi politik yang liberal kapitalistik, yang free market oriented, oke? Yang menang-menang sendiri, yang laissez-faire, sekedar keuntungan belaka, tidak lagi bicara soal kepentingan masyarakat banyak, tidak lagi bicara soal sosialisme ala Indonesia, keadilan sosial, tidak. Hari ini kita bicara soal bagaimana kita disurvive secara ekonomi, tapi mengabaikan yang nilai keadilan sosial. Kenapa? Karena hasil dari amandemen UUD 45 itu tidak lagi sesuai dengan cita-cita proklamasi, tidak lagi dijiwai oleh Pancasila. Mengambil contoh, apakah pemilihan pimpinan nasional dari level presiden sampai ke bupati wali kota dengan direct election, pilihan langsung itu sesuai dengan prinsip keempat Pancasila? Tidak sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat. Semuanya one man one vote, oke? Satu orang satu suara. Kalau ini dulu para pendiri bangsa lakukan, nggak jadi Pancasila hari ini. One man one vote pada T9, ya pasti menang yang 8 dong. Cuman satu Maramis kok, yang muslim, ya pasti kalah. Tapi mereka nggak bicara, mereka gotong royong, betul kan? Tapi hari ini kita bicara one man one vote, ya satu orang satu suara. Oke, berarti kan nggak sesuai dengan filosofi bangsa yang musyawarah mufakat. Oke, hari ini kita bicara ekonomi. Apakah pasal 33 UUD dijalankan? Tidak. Yang terjadi liberalisme pasar, radikalisme pasar bebas. Semua orang dikasih free market, ya tidak sesuai. Hukum dari pasar bebas itu adalah negara tidak boleh berperan banyak. Oke, orang disuruh bersaing sebebas-bebasnya. Tidak boleh ada subsidi bagi rakyat. Ini kan negara bukan perseroan terbatas. Masa negara nggak mau rugi ke rakyatnya? Oke, hari ini kita menghadapi situasi di mana rakyat tidak berdaya untuk memperjuangkan kehidupannya secara layak. Subsidi dicabut, harga-harga free market disuruh dengan secara pasar, betul kan? Itu yang terjadi. Artinya apa? Terjadi di penyimpangan terhadap implementasi Pancasila. Karena Undang-Undang 45 yang dipakai itu bukan lagi yang original, itu hasil oplosan dari 1999 2002, amandemen 4 kali. Bingung nih,
Nggak ketemu orang kita masyarakat gotong royong kok. Jiwa kita ini jiwa gotong royong kok. Masa kita kemudian disuruh di mindsetnya menjadi orang yang individualistik sih, yang one man food nggak ketemu. Jadi itu sebetulnya adalah penyimpangan. Kalau mau bahasa kasar itu pengkhianatan terhadap cita-cita menjadi bangsa. Akibatnya apa? Ya ini sekarang kita seperti bangsa yang kehilangan arah ya. Ya, kita seperti kata Bung Karno bilang seperti monyet yang berjalan dalam gelap, meraba-raba gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak konsisten dengan jati diri kita sebagai orang yang paham soal nilai-nilai gotong royong ya. Tapi IO dan bagaimana mereka ideologinya tidak ideologi yang dijual oleh Pancasila. Gitu ya. Ini Mas. Oke Pak, kita lihat bahwa baru-baru ini DPR mengambil suatu kebijakan untuk merancang undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dan ini di tengah situasi negara, di situasi bangsa yang mengalami COVID pandemi yang berdampak pada krisis ekonomi. Bagaimana Pak Bapak melihat itu? Itu tadi itu bagian dari gagal paham lagi. Haluan ideologi Pancasila. Ideologinya itu apa? Pancasila. Kan udah 45, ya kan? Harusnya justru udah 45 kan dilaksanakan. Nggak perlu lagi bicara soal haluan Pak. Pancasila. Ideologi ini Pancasila itu adalah udah 45 hasil proklamasi. Ya saya tetap bertahan bukan yang amandemen ya. Amandemen itu udah oplosan ya, udah sesuai dengan value dari Pancasila. Jadi harusnya kalau kita bicara soal itu tidak ada istilah haluan lagi kan. Ideologinya itu adalah Pancasila. Udah 45 berarti. Tinggal sekarang bagaimana caranya menjalankan ideologi itu. Gitu loh. Di situ harus mainnya. Bukan kemudian dibikin undang-undang apa lagi. Kok Pancasila yang filosofi Bronswah di atas semuanya, ya kok kemudian diturunkan, di downgrade menjadi ideologi Pancasila. Ya, itu di bawah Mas posisinya. Di bawah Undang-Undang Dasar Mas. Ini sebetulnya kan justru menghancurkan Pancasila sendiri. Dalam ilmu hukum, Pancasila itu dianggap sebagai start fundamental norma dasar bernegara, itu Pancasila. Jadi artinya apa? Semua produk undang-undang, peraturan pemerintahan harus dijiwai Pancasila, sesuai dengan nilai Pancasila. Contohnya, kalau hari ini orang bicara omnibus law, undang-undang cipta kerja itu, ya sesuai nggak dengan butir keadilan sosial, sesuai nggak dengan butir misalkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan pola misalkan bekerja atau buruh jam-jaman, tapi tidak punya jaminan hari tua, tidak punya jaminan kesehatan, sesuai nggak? Kalau sesuai jangan diundangkan dong. Kan sekarang nggak dipaksa untuk diundangkan. Termasuk HIP itu gagal paham, nggak perlu. Ya, ada apa ini? Kenapa mereka gagal akibat amandemen 45 itu? Mereka kaget, kok ternyata yang terjadi nggak sesuai dengan yang didesain oleh para pendiri bangsa ya, gitu kan? Itu jadi harusnya itu tidak perlu dibikin undang-undang HIP, jalankan saja UUD 45 itu secara konsekuen, ya toh? Tapi bukan yang amandemen ya, Pak yang amandemen nggak selesai. Bung Karno udah kasih jalan Pak. Strategi untuk menjalankan Undang-Undang 45 itu dengan cara Trisakti, itu strateginya. Di bidang politik harus punya kedaulatan, ya jangan tunduk pada kekuatan asing, harus punya pride, dignity, buatnya bangsa yang berdaulat. Bung Karno udah buktikan kok, ya Bung Karno nggak pernah mau tunduk pada kekuatan besar. Apakah itu Amerika, apakah itu Rusia? Pada zaman itu dua-duanya kekuatan superpower. Tapi Indonesia tidak dua-duanya. Dia punya tag sendiri. Dia bikin non-blok. Dia bikin Asia Afrika. Dia bikin the New Emerging Forces. Ya, itu kedaulatan. Gitu loh. Dia bikin semua negara-negara yang baru merdeka satu blok. Akibatnya apa? Amerika dan
Uni Soviet yang tadinya bertabrakan nyatu ngantem kita. Wah, ini bahaya ini. Kok dia bisa bikin non-blok semua negara di dunia bisa pro pada Indonesia? Itu adalah berdaulat di bidang politik. Ini daerah katanya, mana daerah? Loh, yang kedua di bidang ekonomi harus mandiri, berdikari, ya, nggak tergantung utang mas. Ya, sumber daya fund and forces-nya itu digali dari kemampuan bumi pertiwi sendiri. Jangan mengandalkan utang. Ya. Saat ini negara Indonesia tercinta ini utang luar negerinya itu sudah hampir 6.000 triliun. Oke, itu negaranya. BUMN-nya berapa? Hampir 5.000 triliun. Totalnya berapa? 11.000 triliun utang negara Indonesia. Itu Bung Karno nggak inginkan. Itu tidak berdikari. Berdikari itu kan berarti kemudian isolasi. Tidak. Berdikari itu mengelola kemampuan kita sendiri, gitu, gitu loh, untuk memajukan bangsa kita. Itu strategi kedua. Harus berdikari. Tidak boleh ada utang. Gitu. Pinjaman orang kita pelengkap, kan menjadi utama. Tapi hari ini coba utang. Sampai terakhir kita dengar semua karena katanya mau bayar bunga utang aja utang lagi. Ini gimana? Yang ketiga strateginya adalah di bidang kebudayaan, harus punya kepribadian, tidak ngekor kiri, tidak ngekor kanan, gitu loh. Ya, Indonesia harus punya pribadi sendiri, gitu. Punya kebanggaan nasional pride, national identity. Jangan bangga pada budaya yang dari luar, mau timur kayak mau barat kayak itu semuanya impor. Kita punya identity, itu digali, gitu loh. Sekarang enggak, wah kuno tuh Indonesia, kita western style aja lah, atau kalau nggak ke negara lain aja. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena kita sudah meninggalkan Pancasila sebagai of life. Kita dari way of life, malah cenderung way of life yang sifatnya itu transnasional, ideologi, betul kan? Baik yang dari timur maupun dari barat. Ini yang konflik di dalam hari ini. Jadi kembali ke soal HIP, tidak perlu ada non HIP. Jalanin saja udah 45 itu secara konsekuen. Justru yang diperlukan hari ini untuk non HIP, bukan kembalikan lagi Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana aslinya, itu yang diperlukan. Ya, baru kita tata ulang lagi ini, kita sempurnakan adendum yang dibutuhkan. Pasal mana yang jelas, adendum tambahin, bukan dibongkar seperti hari ini 300% mas. Jadi artinya apa? Hari ini kita hidup dalam satu negara yang tidak lagi nyambung dengan tujuan bernegara era proklamasi, soalnya negara baru, gitu loh. Ya ketemu loh mas, ya ketemu lah. Undang-undang dasar yang kemudian dioplos itu kan nggak original mana, di ibarat muka lah ya, muka kita udah keren-keren dioplos air dari bejol sini kan, gitu kan, betul kan? Tambah sulam malah nggak berat kan, muka itu kan jadi ini. Jadi jelas ya. Jadi bagi saya sebagai orang yang mengajar di mata kuliah dalam Bung Karno, undang-undang HIP itu tidak diperlukan. Pada akhirnya timbul konflik di dalam tubuh bangsa, betul kan? Kenapa? Karena ada muatan yang tadi saya bilang di awal, pidato Bung Karno 1 Juni yang bicara Trisila Ekasila itu dimasukin dalam satu pasal ya. Ini kan ngawur. Itu kan dokumen historis. Kenapa menjadi satu konsideran RUU pasal 7 ya? Sehingga timbul teman-teman yang tadinya udah aman damai, udah sepakat kita ini satu bangsa, as one nation, muncul dong. Kalau you bicara 1 Juni, saya tidak bisa bicara 2 Juni, nggak boleh marah dong. Apa mau dilihat dari ini? Saya menyesalkan terus terang, dan kebetulan memang yang menginisiasi, ya teman-teman saya juga, quote and quote, dalam arti bahwa teman-teman yang merasa sebagai kekuatan Soekarno Islam, betul, yang menginisiasi. Tapi kalau dipaksakan, Indonesia ini tidak hanya milik kita,
Ya, jangan mengkultuskan Bung Karno. Sudah, Bung Karno itu bukan punya kita, itu punya dunia Bung Karno itu ya. Jadi jangan kita merasa seolah, oh saya yang paling hebat. No, ya toh. Bukan berarti saya belakang saya ini gambar Bung Karno, saya lebih hebat dari Bung Karno. Tidak, ya. Kita sekarang seolah itu memaksakan sesuatu kan, mentang-mentang kita berkuasa gitu ya, dipaksakan. Nah ini timbul konflik karena ada muatan-muatan yang sifatnya itu sensitif gitu ya. Tadi itu udah diselesaikan oleh Bung Karno ya, oleh para pendiri bangsa. Oke, kita komited bahwa masyarakat itu yang ada di Bung Karno 25 final and binding, jangan dikutik-kutik lagi. Dimunculin lagi cerita sejarah yang tadi saya bilang ya, itu tanpa mereka mau jelaskan asbabul-nuzulnya, latar belakangnya, pokoknya dipotong aja deh. Akibatnya apa? Versus Pancasila diadu dengan Trisila, Pancasila dengan Ekasila, seolah Ekasila itu produknya komunis. No, gotong royong itu bukan produknya komunis, gotong royong itu produknya bangsa Indonesia. Tapi kan terjadi sekarang gitu, betul kan? Terjadi pertarungan antara kekuatan yang komunistofobi dengan Islamofobi. Loh, ini bahaya mas. Dia akan meras kalau semua tidak kembali kepada konsensus berbangsa. Bagaimana para pendiri bangsa dulu, ini bangsa terbelah mas. Kenapa? Karena potensi itu sudah terjadi akibat dari demokrasi liberal yang pemilihannya langsung ini kan. Kita sedang mengalami divided nation, bangsa yang terbelah hari ini. Coba anda amati di medsos, loh ya kan? Apakah kita selama seperti itu? Ditambah lagi misalnya ada RUU yang nggak jelas judulnya, terbelah, makin mengkristal. Ya, ada teman-teman yang akhirnya bertahan di agama Jakarta. Kalau gitu, aku balik ke Jakarta. Anda nggak boleh. Loh, terus Pancasila gimana kalau gitu? Ambil kan bangsa itu. Iya dong. Ya, jadi tidak perlu. Jelas tidak perlu. Yang perlu justru segera kembalikan Undang-Undang 45 versi asli. Itu DPR belum begitu kayak ini. Berarti itu saya yakin mostly kebanyakan yang pasti setuju. Oke. Persoalan sekarang mereka berani dan mau enggak, karena sudah menikmati era liberal demokrasi. Ya kan? Mereka menjadi anggota dewan karena liberal demokrasi. Mereka menjadi presiden, menjadi bupati, gubernur karena era demokrasi liberal. Apa mau disuruh balik kepada era UUD 45 yang murni? Harus mau dengan bangsa. Dan saya kasih contoh di awal kan, kalau tokoh Islam dulu itu ngotot dengan bicara soal mayoritas, ia menang mereka mas.